bagaimana sih kita sebagai siswa bisa memantapkan pilihan untuk memilih jurusan di kuliah nanti? Menurut saya sih, kenali diri sendiri. Karena dari situ kita bisa mengetahui keahlian kita di mana, kelebihan kita di mana, dan kehebatan kita di mana, ada di basic apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, rekan-rekan Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton channel YouTube Universitas Bangka Belitung, kembali lagi bersama UBB Bekisah dengan SMK Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Dalam hal ini, dalam hari yang luar biasa ini, kita akan berbincang UBB Bekisah dengan salah satu siswa berprestasi yang ada di SMK Negeri 1 Muntok. Baik, mungkin langsung saja perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Gibran Ganta, asal sekolah SMK Negeri 1 Muntok, kelas 12 Elektro 2. Rumah saya berada di perumahan sawit PT GSBL. Biasa orang sini menyebutnya sawit GSBL. Baik, saya panggil Aris aja ya. Boleh. Nah, hari ini saya dan Aris akan berbincang mengenai bagaimana kesiapan atau kematangan untuk Aris berbicara terkait universitas pilihan ataupun jurusan pilihan yang nantinya akan Aris pilih. Dan pertama-tama saya ingin bertanya nih kepada Aris, apakah setelah lulus SMK ini, Aris akan melanjutkan ke jenjang perkuliahan atau akan memilih bekerja saja? Insya Allah saya akan melanjutkan pendidikan saya, yaitu menempuh jalur kuliah. Jadi fix untuk kuliah ya? Fix kuliah. Nah, kan Aris sudah memantapkan diri untuk kuliah nih. Apa sih pentingnya kuliah bagi Aris? Kuliah itu menurut saya penting sekali. Meskipun kuliah itu bukan segalanya, tapi segalanya itu butuh ilmu. Dan di kuliah itulah kita mendapatkan ilmu yang kita bisa menguasainya. Dengan ilmu tersebut, kita akan mendapatkan peluang kerja yang lebih besar. Ibaratnya kita akan menjadi berbeda dengan dari yang tidak kuliah. Oh, baik, jadi menurut Aris, teman-teman Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton di YouTube channel Universitas Bangka Belitung, bahwa kuliah menjadi bekal untuk kematangan kita nantinya di dunia pekerjaan, betul? Benar. Nah, sekarang kan Aris sudah memikirkan matang untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu menempuh kuliah ya setelah ini. Nah, ada nggak sih universitas ataupun jurusan yang sudah menjadi target Aris nih ke depannya? Ada. Apa tuh, bisa disebutkan mungkin? Bisa. Saya target sih ke UBB sih. Karena saya Nah, berarti sangat pas ya pas. menjadi orang yang saya wawancarai pada hari ini. Jadi ingin memilih Universitas Bangka Belitung menjadi pilihan universitas dan memilih jurusan pertambangan. Jadi sudah mantap memilih pertambangan. Mantap. Nah, apa sih hal yang menarik dari jurusan pertambangan sehingga Aris memilih jurusan ini? Sebenarnya sih menariknya itu nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tapi saya ingin tertarik sekali belajar tentang pertambangan di UBB. Jadi ada ketertarikan sendiri ya. Sendiri. Nah, kan teman-teman, Aris kan sudah memilih tujuan untuk memilih Universitas Bangka Belitung dan jurusan teknik pertambangan. Nah, di sini mungkin ada nih tips dari Aris untuk teman-teman yang mungkin masih bingung memilih jurusan apa sih yang akan saya pilih, mungkin belum ada pendirian. Mungkin ada tips nih dari Aris agar bagaimana sih kita sebagai siswa bisa memantapkan pilihan untuk memilih jurusan di kuliah nanti. Baik, yang pertama menurut saya sih kenali diri sendiri. Karena dari situ kita bisa mengetahui keahlian kita di mana, kelebihan kita di mana, dan kehebatan kita di mana, ada di basic apa. Kedua, menurut saya sih passion kita itu ada berada di mana. Kalau kita tidak sesuai dengan passion kita, maka itu kuliah itu akan terpaksa dan berat sekali. Jadi ada dua ya, ada dua tips dari Aris, yaitu kenali diri sendiri dan kenali passion kalian. Kenali diri sendiri sehingga bisa memilih hal yang memang disukai, dan passion tentunya hal yang memang diingini ya Aris. Benar. Nah, selanjutnya nih terkait perkuliahan, Aris kan sudah memantapkan diri untuk berkuliah. Kemudian bagaimana sih dukungan dari orang tua sendiri ataupun keluarga, dukungan dari keluarga untuk Aris yang ingin menempuh pendidikan lebih tinggi? Dari keluarga saya sendiri sih, seluruh keluarga saya alhamdulillah mendukung saya untuk kuliah. Mendukung ya, berarti ya? Mendukung. Nggak ada yang Aris kamu harus jadi ini, Aris kamu harus jadi ini? Nggak ada. Nggak ada, baik. Dan untuk
ini nih Aris, kan tadi sudah kita berbicara mengenai Aris diposisikan menjadi siswa nih ya untuk memilih perkuliahan. Selanjutnya kita akan membuka pikiran Aris sebentar. Apabila nih Aris sudah menjadi mahasiswa atau sudah keterima nih, apa sih target yang akan ataupun yang ingin Aris capai apabila sudah menjadi seorang mahasiswa? Baik, yang pertama saya pasti ingin menjadi lulusan yang memiliki nilai yang tinggi. IPK Karena tertinggi ya. IPK tertinggi atau biasa saya dengar-dengar cum laude ya. Cum laude. Nah, dengan nilai tinggi ini kita akan dipermudahkan dalam bekerja nanti. Karena yang pertama dilihat di institut perusahaan pasti nilai ijazah yang sudah kita lakukan di masa kuliah yang dulu. Kedua mungkin apa target yang akan dicapai nih? Kedua mungkin aktif dalam organisasi. Dalam organisasi. Ya, karena dengan kita mengikuti organisasi tersebut, kita mendapatkan banyak pengalaman. Contohnya banyak koneksi, ilmu yang lebih, bahkan ilmu yang tidak kita dapatkan sebelumnya bisa kita dapatkan di sana. Ada dua ya, berarti ada apa? Yang pertama tadi? IPK tinggi, dan yang kedua untuk aktif dalam organisasi. Dan IPK tinggi ini tadi Aris sudah menyinggung cum laude. Jadi cum laude ini adalah bukan hanya dari nilai IPK yang tinggi, tapi juga masa studi yang cepat dari di bawah 4 tahun ataupun pas dari 4 tahun. Dan tadi sudah Aris juga menyinggung terkait organisasi nih. Nah, mungkin organisasi apa sih yang mungkin sudah kepikiran nih dari Aris yang biasa di kampus kan disebut dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Mungkin ada UKM yang sudah terbayangkan yang akan atau harus nih Aris ikuti waktu masuk jenjang perkuliahan. Di UKM nanti saya ingin sekali mengikuti bulu tangkis karena saya senang sekali bermain bulu tangkis. Di sana saya ingin mengembangkan bakat saya bermain bulu tangkis, bahkan bisa mewakili UBB di jenjang nasional nanti. Amin ya robbal alamin ya. Wah, sangat luar biasa sekali berarti. Mungkin pemikiran dari Aris ini bukan hanya tentang akademik, tetapi juga ke non akademik. Dan kalau di UBB sendiri ada UKM olahraga yang bisa menampung bakat ataupun potensi Aris yang ahli dalam bulu tangkis nih Aris, dan semoga bisa menjadi bagian dari UBB ya Aris. Amin, amin. Dan kemudian nih Aris, kita berbicara mengenai kan Aris sudah kelas 12 ya. Tentunya sudah ada nih kesiapan yang Aris persiapkan nih untuk menempuh ataupun untuk nantinya dipersiapkan dalam memasuki perguruan tinggi negeri. Mungkin apa sih persiapan yang sudah Aris siapkan mulai dari sekarang? Baik. Yang pertama menurut saya itu doa. Doa itu sangat penting, apalagi doa dari orang tua. Doa orang tua itu harus wajib jika kita ingin dimudahkan dalam segala urusan kita. Yang kedua, usaha. Usaha itu sudah termasuk ke dalam belajar yang sungguh-sungguh, mencari peluang-peluang yang bisa mengembangkan bakat diri kita, dan usaha dalam misalnya di suatu kampus terdapat beasiswa. Nah, itu harus kita tekuni dan kita pantau terus perkembangannya. Ketiga, itu mental. Kalau mental kita sudah kuat, insya Allah kita akan berani dalam mengambil keputusan. Berarti ada 3 tips ya dari Aris. Ada 3 kesiapan, yaitu berdoa, kemudian usaha dan mental yang harus dipersiapkan untuk menempuh nih, untuk menjadi bagian dari perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia, terutama Aris tadi mau masuknya di UBB, Universitas Bangka Belitung tercinta nih. Dan kemudian tadi menyinggung terkait beasiswa ya Aris. Dan di UBB sendiri ada banyak sekali beasiswa teman-teman yang bisa sekali didapatkan apabila memenuhi syarat, salah satunya KIPK, beasiswa provinsi, dan beasiswa Bank Indonesia, dan banyak lagi beasiswa-beasiswa lain yang bisa mahasiswa nantinya dapatkan apabila memang sesuai kriteria dan memiliki prestasi yang sesuai dengan bidangnya Aris. Nah, kemudian terkait ini Aris, mungkin kita hanya mengobrol singkat ya, sayang sekali ya Aris waktunya. Kita akan berpisah sebentar lagi. Dan yang terakhir nih Aris, yang ingin saya tanyakan, Aris kan sudah memantapkan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri, terutama di UBB ya, pilihan Aris. Apa sih mungkin pesan dari Aris untuk teman-teman yang sedang berjuang nih bersama Aris, mungkin kelas 12 ataupun yang sudah lulus tapi mau masuk UBB lagi nih, ataupun universitas lain? Apa sih pesan dari Aris untuk menyemangati teman-teman yang lain seperti Aris yang mau berjuang ini? Oke. Mungkin pesan saya ini tidak banyak. Saya hanya berpesan, bekerja giatlah dan bekerja keraslah dalam kuliah nanti.
Karena kita tidak boleh menyanyiakan perjuangan orang tua kita yang sudah mengeluarkan biaya penuh untuk menyekolahkan kita setinggi-tingginya. Itu saja, Kak. Jadi harus berjuang keras, dan dari tadi Aris menyebutkan orang tua. Jadi restu dari orang tua ya, Sangat Aris, penting, yang ya. sangat penting berarti untuk kita ke depannya, dan Benar. semoga dilancarkan ya. Amin. Segala urusan apabila orang tua sudah menyetujui apapun langkah yang kita ambil ke depannya. Amin. Dan Aris, mungkin ini saja yang bisa kita diskusikan sebentar, dan kami tunggu kehadirannya di kampus peradaban, di kampus UBB, Unggul Membangun Peradaban. Dan mungkin itu saja rekan-rekan Civitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan penonton podcast, penonton channel YouTube Universitas Bangka Belitung. Bertemu lagi di lain kesempatan di podcast-podcast seru lainnya bersama SMA, SMK, ataupun instansi lainnya di UBB Bekisa Universitas Bangka Belitung, Unggul Membangun Peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.